Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ingkang sepindah, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat yang jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa nikmat sehat, nikmat harta, nikmat lapang, nikmat rasa aman, dan segala nikmat lainnya yang jumlahnya sangatlah banyak. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang jumlahnya banyak itu Bapak Ibu, ada satu nikmat yang hendaknya kita selalu bersyukur dan kita jaga betul nikmat tersebut, karena tidak semua orang mendapatkannya. Kalau nikmat sehat, maka semua orang mendapatkannya, walaupun dengan kadar yang berbeda. Ada orang yang sehatnya lama, ada orang yang sehatnya sebentar kemudian sakit, tetapi semua orang mendapatkan nikmat sehat. Atau nikmat harta, maka semua orang mendapatkan nikmat harta. Anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, kaum muslimin, orang non-Islam, semua mendapatkan harta, walaupun dengan kadar yang berbeda. Ada yang hartanya sedikit, ada yang hartanya banyak, dan nikmat yang lainnya yang Allah bagikan kepada semua hamba dan makhluknya. Tetapi ada satu nikmat Bapak Ibu yang tidak Allah bagikan kepada semua orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja, yaitu nikmat iman. Sehingga alhamdulillah kita semua di sini yang Allah jadikan orang beriman, berislam, hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dengan iman inilah yang akan membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga orang beriman adalah orang yang beruntung, orang yang tidak merugi. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, semua manusia itu rugi, kecuali 4 golongan. Di antaranya adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman ini istimewa. Dia termasuk orang yang tidak merugi, orang yang beruntung. Dan dengan iman membawa kita selamat dunia dan akhirat. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang insyaallah nanti berkesinambungan, karena saya melihat sepertinya kok pengajian ini berkesinambungan, sehingga kita angkat tema yang bersambung, bukan tema yang sekali bahas selesai. Insya Allah kita akan membahas tema Sirah Nabawiyah,
sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat, sehingga kita bisa mengenal Nabi kita, siapa Nabi kita. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita memilih tema ini? Yang pertama, karena dalam sebuah riwayat yang panjang dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib dan juga dari sahabat Abu Hurairah, ini riwayat tentang kisah tentang perjalanan manusia ketika meninggal dunia. Maka ketika manusia itu dikubur di liang lahat, dimakamkan, maka setelah itu datanglah dua orang malaikat yang kemudian akan menanyakan 3 pertanyaan kubur, yang kalau si jenazah ini bisa menjawabnya, maka masa depan di akhirat besok cerah. Tetapi ketika 3 pertanyaan kubur ini gagal dijawab, maka masa depan besok di akhirat suram. Dan di antara 3 pertanyaan itu adalah malaikat akan menanyakan, wa ma hadar rujul alladhi bu'itsa fikum, siapakah atau apakah pendapatmu, bagaimana pendapatmu wahai jenazah tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Atau dalam bahasa lain ditanyakan, man nabiyuka, siapakah nabimu? Jadi ini salah satu dari soal di alam kubur nanti yang harus kita hadapi. Masing-masing kita akan ditanya dan masing-masing kita harus menjawabnya. Kalau jawabannya betul, maka masa depan kita cerah. Tapi kalau jawaban kita salah, maka masa depan kita di akhirat kelak akan suram. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dari riwayat ini bahwasanya besok di alam kubur kita akan ditanya tentang Nabi kita, maka salah seorang ulama dari kerajaan Arab Saudi yang bernama Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau menulis sebuah risalah. Kemudian beliau mengatakan di sana bahwasanya di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap kita kaum muslimin adalah ma'rifatun nabi, yaitu ilmu mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena besok kita akan ditanya tentang Nabi kita, sehingga penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk mengenal siapa Nabi kita, sehingga kita bisa mengambil suri tauladan. Karena ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka insya Allah kita akan mengambil materi kita dari sebuah kitab ringkas tentang sirah nabawiyah yang berjudul Khulasah Nuril Yakin. Referensi kita adalah Khulasah Nuril Yakin. Kenapa kita ambil kitab ini? Karena ini kitab yang ringkas. Kitabnya ringkas dan ditulisnya juga ringkas, fokus pada sejarah Nabi saja dan tidak melebar kemana-mana, sehingga insya Allah mudah kita fahami dan tidak terlalu bertele-tele. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pembahasan, insya Allah ada baiknya kita mengenal dulu tentang kitab yang akan kita bahas ini. Kitabnya kecil, tipis, ini namanya Khulasah Nuril Yakin. Kitabnya tipis. Kitab ini Bapak Ibu sebenarnya adalah sebuah ringkasan, sehingga namanya Khulasah. Khulasah itu artinya ringkasan. Ringkasan dari sebuah kitab yang lebih tebal lagi, namanya Nurul Yakin. Jadi ada sebuah kitab sejarah namanya Nurul Yakin, kemudian dibuat ringkasannya namanya Khulasah Nurul Yakin.
Adapun kitab Nurul Yakin ini, kitab aslinya adalah tulisan dari seorang ulama Mesir yang bernama Muhammad bin Afifi al-Bajuri. Penulisnya bernama Muhammad bin Afifi al-Bajuri. Beliau adalah seorang pakar hukum Islam, pakar sastra, dan juga pakar sejarah. Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1871 dan meninggal dimakamkan di Kairo juga di Mesir pada tahun 1927 dalam usia 56 tahun. Ini beliau Muhammad bin Afifi al-Bajuri, penulis kitab sejarah Nurul Yakin. Kemudian kitab Nurul Yakin ini diringkas, dijadikan khulasoh, diringkas lagi oleh seorang ulama yang berasal dari kerajaan Arab Saudi. Beliau bernama Umar Abdul Jabbar. Jadi yang meringkas namanya Umar Abdul Jabbar, yang menulis namanya Muhammad bin Afifi. Nah, beliau Syekh Umar ini lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 1908 atau 1902 Masehi. Kemudian sempat ke Indonesia dan menjadi pengajar di beberapa pesantren di Indonesia, juga menulis kitab di pesantren selama 10 tahun pada tahun 1927 sampai 1937 Masehi. Beliau pernah pergi ke Indonesia, tinggal di sini 10 tahun. Kemudian setelah itu beliau pulang ke negara asalnya di Arab Saudi sana dan sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Arab Saudi. Kemudian meninggal pada tahun 1973. Beliau meninggal pada tahun 1973. Inilah Bapak Ibu sekalian sekilas tentang referensi atau kitab yang akan kita bahas dan penulisnya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah nanti di akhir pembahasan Bapak Ibu kita ada sedikit hadiah untuk Bapak Ibu sekalian, tapi tidak semuanya, mohon maaf karena jumlahnya terbatas. Hanya ada 2 hadiah saja berupa buku. Ini buku wakaf dari teman-teman kita di Sragen tentang bekal di bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan apa Ibu? Jumadil Ula, berarti Jumadil Akhirah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, 4 bulan lagi. Insya Allah nanti ada hadiah untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan. Ingatan nggih? Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pembahasan kita di kitab Khulasoh Nurul Yakin, dan di juz yang pertama ini, jilid yang pertama ini Bapak Ibu ada 48 bab. Ada 48 bab, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas 5 bab saja. Nanti sisanya insya Allah di pertemuan akan datang jika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita mulai. Bab yang pertama adalah Muqaddimah, pembukaan. Judulnya Sayyiduna Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala mu'alif, berkata penulis Syekh Umar Abdul Jabbar, huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilan nasi kafatan. Beliau, sosok yang akan kita bahas ini adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Jadi di antara perbedaan Nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, itu Nabi kita Muhammad adalah diutus oleh Allah untuk manusia seluruhnya, ilan nasi kafatan. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya.
mereka diutus hanya untuk kaum tertentu saja. Seperti Nabi Hud misalkan, beliau diutus untuk kaum Ad. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diutus untuk kaum di negerinya, negeri Babylon. Atau Nabi Musa alaihissalam, beliau diutus untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau memang berasal dari Jazirah Arab, tetapi beliau tidak diutus hanya untuk masyarakat Arab, tetapi untuk manusia seluruhnya. Ilan nasi kafatan, untuk semua manusia, termasuk kita yang berada di Indonesia ini. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Arab. Kemudian wa akhirul anbiya, beliau adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul setelah beliau, maka bisa dipastikan orang tersebut telah berdusta. Karena Allah mengatakan bahwasanya beliau adalah akhirul anbiya, nabi yang terakhir. Kemudian wa imamur rusul, dan pemimpinnya para rasul. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad beliau memang nabi yang terakhir, tetapi beliau dijadikan sebagai imamur rusul, pemimpinnya para rasul. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, penulis mengatakan ja'a binil Islam. Beliau datang dengan membawa agama Islam. Jadi agama yang beliau bawa adalah agama Islam. Alladzi la yaqbalu yaumal qiyamati dinan ghairuhu. Yang Allah tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Sehingga agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wa huwa min nasli sadati Quraisy. Beliau berasal dari suku Quraisy. Asrafi qabilatin fi Makkah, suku atau kabilah yang paling mulia di Mekah. Jadi beliau ini garis keturunannya dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang keempat, penulis mengatakan wa yatasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim, dan bersambung nasab beliau kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW itu kalau ditarik garis ke atas, nasabnya, keturunannya bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bab yang pertama, yaitu pembukaan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk bab yang kedua, yaitu nasabuhu, nasab beliau. Kita akan mengenal nasab beliau, silsilah beliau. Beliau bernama Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Penulis menyebutkan sampai kakek yang kelima. Jadi nama beliau adalah Muhammad, bapaknya adalah Abdullah, kakek yang pertama Abdul Muthalib, kakek yang kedua Hashim, kakek yang ketiga Abdu Manaf, kakek yang keempat Qusay, kakek yang kelima Kilab.
Penulis di sini Syekh Muhammad bin Afifi tadi menyebutkan hanya sampai kakek yang ke-5, kakek yang bernama Kilab. Kakek Kilab ini Bapak Ibu kalau ditarik ke atas maka beliau termasuk bagian dari suku Quraisy. Suku Quraisy termasuk bagian dari bangsa Arab, dan bangsa Arab termasuk anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga garis beliau keturunannya nyambung sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Kemudian ibu beliau bernama Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Berarti gimana Bapak Ibu? Antara bapak dan ibu Nabi kita bertemu di kakek yang bernama Kilab. Jadi bapak Nabi kita namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Ditarik ke atas, itu mereka berdua, bapak dan ibunya bertemu di kakek yang namanya Kilab. Jadi leluhurnya sama, berasal dari seorang kakek yang namanya Kilab tadi. Makanya penulis di sini menghentikan hanya di Kilab saja kakeknya, karena di Kilab ini nanti turunlah ayah dan ibunya. Jadi Kilab Bapak Ibu, kakek bernama Kilab ini punya beberapa anak. Di antara anaknya ada yang bernama Kusoy, ada lagi yang bernama Zuhroh. Nah, Kusoy ini nanti ke bawah menurunkan Abdullah. Kusoy turun menjadi Abdul Manaf, turun menjadi Hasim, turun menjadi Abdul Muthalib, turun menjadi Abdullah. Zuhroh tadi turun menjadi Abdul Manaf, turun menjadi Wahbin. Wahbin punya anak perempuan namanya Aminah. Nah, Aminah ini menikah dengan Abdullah, keluarlah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga antara bapak dan ibu Nabi kita ini masih ada hubungan kerabat lumayan jauh di kakek yang ke-5. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bab yang kedua yang berjudul Nasabuhu, nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, penulis memberikan garis bawah kepada ayah beliau yang bernama siapa tadi Bapak Ibu? Abdullah, okay? Bapaknya Nabi kita namanya Abdullah. Abdullah ini meninggal pada usia muda. Beliau meninggal di usia 18 tahun. 18 tahun bapak Nabi kita Abdullah meninggal. Dalam keadaan Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya Aminah. Meninggal tidak meninggalkan harta sama sekali. Hanya nanti meninggalkan seorang pelayan yang namanya Ummu Aiman, nanti kita bahas. Jadi bapak Abdullah ini meninggal di usia muda 18 tahun dalam kondisi Nabi kita belum dilahirkan, masih dalam kandungan, dan beliau tidak meninggalkan harta sama sekali. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW itu beliau belum pernah melihat ayahnya. Bahkan dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Sehingga Bapak Ibu dari sini para ulama memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya segala macam musibah itu sudah pernah dirasakan oleh Nabi kita. Jadi kalau kita misalkan sedang merasa sedih, kita sedang berduka, maka cobalah kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun cobaan kecuali beliau pernah merasakannya. Beliau seorang yatim, lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Jadi kalau di antara kita ada yang sedih, aduh saya nggak pernah lihat ayah saya. Nabi kita juga sama, tidak pernah melihat ayahnya. Kalau kita keadaannya miskin, Nabi kita juga sama. Beliau lahir dalam keadaan yatim dan ayahnya tidak punya harta sama sekali. Kalau kita misalkan disakiti, kita diusir, Nabi kita juga sama. Beliau pernah
disakiti, pernah diusir dari negaranya. Kalau kita pernah misalkan diancam, dibunuh, Nabi kita juga sama. Beliau juga pernah diancam untuk dibunuh. Kalau kita kehilangan istri, suami, Nabi kita juga sama. Beliau pernah kehilangan istri. Sehingga segala macam cobaan pernah dirasakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bisa tabah menjalaninya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bagian yang kedua, yaitu nasabuhu, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pindah ke bab yang ketiga yang berjudul wiladatuhu, kelahiran beliau. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, bulan yang ke-3 dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin. Tahun berapa Bapak Ibu? Tahun Masehi. Hijriahnya? Iya, Hijriahnya belum ada tahunnya Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu masyarakat Arab itu hanya mengenal hari, bulan, dan tanggal, tidak mengenal tahun. Jadi tahunnya belum dihitung, tahun 2024 belum ada. Nah terus bagaimana cara membedakannya? Bulan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, mereka membedakannya dengan peristiwa penting apa yang terjadi pada tahun itu, sehingga penyebutan tahunnya tidak menggunakan angka tapi menggunakan peristiwa penting. Oh, bulan Ramadan ketika kemarau panjang. Oh, bulan Ramadan ketika ada banjir misalkan. Jadi tahunnya menggunakan peristiwa penting. Oh, bulan Maret ketika ada Covid. Berarti kapan Bapak Ibu? Anak saya lah misalkan ini. Anak saya lahir di bulan Maret pada waktu ada Covid. Berarti kapan Ibu? Kapan Covid itu? 2020 nih. 2020 nih. Nah, itu sama. Jadi orang Arab dulu begitu. Tahunnya patokannya menggunakan peristiwa penting. Baru nanti di zamannya Umar bin Khattab mulai diberikan tahun angka. Kenapa? Karena waktu itu datang surat dan suratnya bingung. Ini bulan kalau tidak salah Safar. Bulan Safarnya kapan? Umar bingung. Akhirnya dikumpulkan sahabat dan diputuskan diberikan angka pada tahunnya. Sekarang kita mengenal di tahun berapa sekarang Bapak Ibu? 1446 ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW beliau lahir di sebuah tahun yang di waktu itu ada peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah, sehingga dinamakan dengan tahun gajah. Maka beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada waktu itu ada peristiwa penting, yaitu Ka'bah hendak diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Ethiopia. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah beliau lahir, beliau disusui oleh ibu beliau yang bernama Aminah selama kurang lebih 7 hari. Kemudian setelah itu beliau disusui oleh ibu susu, yaitu yang pertama bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah mantan budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kerabatnya Nabi punya budak namanya Thuwaibah. Nah ketika Nabi lahir maka Abu Lahab gembira, maka dibebaskanlah budaknya ini yang bernama Thuwaibah. Kemudian Thuwaibah menjadi salah satu dari ibu susu Nabi kita dan beliau menyusui Nabi selama beberapa
hari. Suwaibah namanya. Kemudian setelah itu beliau disusui lagi oleh ibu susu yang lain, namanya adalah Halimah As-Sa'diyah, hingga disusui dan diasuh hingga usia 4 tahun. Jadi beliau disusui dan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah hingga usia 4 tahun. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tradisi menyusui anak ini memang dilakukan oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Kalau di kita mungkin nggak ada ya, anak yang menyusui ibunya sendiri, tapi di Arab tidak. Mereka disusui oleh ibu susu. Kenapa? Yang pertama, karena agar anak-anak mereka tumbuh sehat. Karena ibu susu itu biasanya berasal dari pedesaan. Sedangkan Mekah waktu itu adalah kota besar. Ya ibaratnya mungkin Jakarta kalau kita hitung, kota besar yang udaranya tidak bagus, sehingga anak-anak mereka dibawa ke desa dan disusui oleh ibu susu, tujuannya agar sehat. Kemudian yang kedua juga untuk melatih kemandirian. Sejak dini anak dilatih kemandirian. Dan yang ketiga, karena ibu susu ini berasal dari orang desa, orang pedesaan pelosok yang masih memiliki bahasa yang bagus. Jadi bahasanya masih bagus. Kalau kita nggak bahasa Jawa kromo gitu, masih bagus bahasanya. Sehingga nanti anak tumbuh dalam keadaan sehat, mandiri, dan memiliki bahasa yang baik. Ini tradisi di orang-orang Arab pada waktu itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk di bab yang keempat, yaitu wafatu ummihi, meninggalnya ibu beliau. Jadi pada waktu itu Rasulullah sudah dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibunya. Sudah dikembalikan pada ibunya, dan pada waktu itu Rasulullah berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun, kemudian suatu hari Rasulullah bersama ibunya Aminah bersama dengan kakeknya, dalam pendapat lain bersama dengan Ummu Aiman. Ini Ummu Aiman adalah tadi pelayannya ayah Nabi. Ayah Nabi tadi meninggal usia 18 tahun, tidak meninggalkan harta sama sekali kecuali hanya seorang pelayan, yaitu Ummu Aiman. Nah, ketika Nabi berusia 6 tahun, Nabi bersama ibu beliau, bersama kakek beliau, pendapat lain bersama dengan Ummu Aiman ini, mereka pergi ke Madinah untuk berziarah ke makamnya ayah. Karena ayah Nabi yang meninggal usia 18 tahun itu dimakamkan di Madinah, dan Nabi tinggalnya di Mekah. Maka mereka berangkatlah ke Madinah untuk berziarah ke makamnya ayah. Selesai berziarah, kemudian mau pulang ke Mekah. Di perjalanan pulang, ibu beliau Aminah meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di sebuah desa letaknya antara Mekah dan Madinah yang bernama Desa Abwa. Desa Abwa. Ibu beliau dimakamkan di situ. Kemudian Nabi kita Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman, bekas pelayannya ayah beliau ke Mekah, dibawa pulang ke Mekah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Jadi kalau kita ini mau masuk SD 6 tahun atau TK, sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke bab yang terakhir, yang kelima nih, karena waktu sudah hampir jam 7. Bab yang kelima berjudul Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan beliau dan wafatnya kakek beliau. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah ibu beliau meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun, maka Nabi diasuh oleh kakeknya, kakek dari pihak ayah yang bernama Abdul Muthalib.
Kalau kakek dari pihak ibu namanya sinten? Kakek dari pihak ibu, ibunya namanya Aminah Wahbin. Kakek dari ibu namanya Wahbin. Ke atas Abdu Manaf, ke atas Zuhroh, ke atas lagi Kilab. Ini bertemu di Kilab. Jadi yang mengasuh Nabi kita adalah kakek dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Diasuh karena kakeknya ini sangat menyayangi cucu yang bernama Muhammad ini, sangat disayangi oleh beliau, sehingga sepeninggal ibunya beliau diasuh oleh kakek tercinta Abdul Muthalib, dan beliau diasuh oleh kakeknya sekitar 2 tahun. Dari usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, berarti sampai usia 8 tahun. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kita bayangkan bahwa betapa sedihnya Nabi kita Muhammad. Sudah lahir tanpa ayah, 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. Beliau sebatang kara di usia masih anak-anak. Sehingga sekali kalau kita ini merasa sedih, kita merasa galau, coba kita lihat Nabi kita. Bahkan beliau ketika masih kecil pun sudah diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, tidak lama kakeknya meninggal. Betapa sedihnya beliau. Kemudian kakek meninggal, maka beliau diasuh oleh pamannya, paman dari pihak ayah, berarti anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya beberapa anak, diantaranya Abdullah tadi, bapaknya Nabi, dan punya anak lagi namanya Abdu Manaf. Namanya mirip-mirip ya. Namanya, jadi Abdul Muthalib ini punya kakek namanya Abdu Manaf. Beliau juga punya anak namanya Abdu Manaf. Nah, paman Abdu Manaf inilah yang mengasuh Nabi setelah kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Jadi beliau mulai diasuh oleh paman pada usia 8 tahun. Paman beliau ini bernama Abdu Manaf. Dalam pendapat lain namanya Imron. Jadi ada yang menyebut Abdu Manaf, ada yang menyebut Imron bin Abdul Muthalib, yang sering kita kenal dengan nama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib, paman Nabi Abu Thalib, itu nama aslinya adalah Abdu Manaf atau Imron. Kenapa beliau dinamakan Abu Thalib? Karena Abu artinya bapak, Thalib nama orang, berarti Abu Thalib adalah bapaknya Thalib. Karena Abu Thalib ini punya anak yang tertua namanya Thalib. Nanti punya anak lagi namanya Ja'far, ada Ja'far bin Abi Thalib. Nanti punya anak lagi namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, anak yang paling tua namanya Thalib, sehingga beliau dipanggil dengan julukan bapaknya Thalib alias Abu Thalib. Ini dinamakan dengan kunyah. Kunyah itu kebiasaan memanggil dengan nama anaknya. Ya sama seperti kita gitu. Kita punya anak misalkan siapa? Muhammad, oh, berarti bapaknya Muhammad, ibunya Muhammad. Gimana bapaknya Muhammad, ibunya Muhammad, sama di sana. Tapi sana pakainya Abu. Jadi Abu Thalib adalah bapaknya Thalib. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya nama panggilan, namanya Abul Qasim. Jadi Nabi kita Muhammad itu punya nama panggilan namanya Abu Qasim. Kenapa dinamakan Abul Qasim? Karena beliau punya anak namanya Al-Qasim, sehingga dinamakan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Atau misalkan sahabat yang lain, siapa nih yang terkenal nih? Umar bin Khattab dipanggil dengan Abu Hafsah karena beliau punya anak namanya Hafsah. Utsman dipanggil dengan Abu Abdillah. Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan Abu Hasan karena beliau punya anak namanya Hasan, Abu Hasan. Kalau Abu Bakar, Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nama panggilannya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali, Abu Hasan.
Utsman Abu Abdillah, Umar Abu Hafsah, Abu Bakar Abu Bakar itu nama panggilannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu nama panggilannya, sama seperti Abu Thalib tadi. Abu Bakar, siapa nama asli beliau? Nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah. Dulunya Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam diganti dengan Abdullah. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah, tapi terkenal dengan nama panggilannya Abu Bakar. Bakar bermakna onta, karena beliau dulu suka memelihara onta, sehingga dipanggil dengan bapaknya onta. Sama juga dengan Abu Hurairah. Hurairah bukan nama anak, Hurairah itu kucing, karena beliau suka diikuti kucing masuk ke gamisnya, sehingga dipanggil oleh teman-temannya bapaknya kucing, Abu Hurairah. Siapa nama beliau aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr terkenal dengan Abu Hurairah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Thalib ini adalah orang yang tadinya miskin, kemudian setelah itu rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini 5 bab dulu yang kita sampaikan di pertemuan yang pertama. Yang pertama adalah pembukaan tadi, Nabi kita untuk semua manusia, kemudian membawa agama Islam, kemudian berasal dari suku Quraisy, kemudian nasabnya nyambung hingga Nabi Ismail. Kemudian bab yang kedua adalah nasab beliau. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kemudian bapak beliau meninggal usia 18 tahun, dimakamkan di Madinah, tidak meninggalkan harta kecuali seorang pelayan namanya Ummu Aiman. Kemudian yang ketiga, kelahiran beliau lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, disusui oleh ibu beliau, kemudian diganti oleh Suwaibah, kemudian oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian bab yang keempat, wafatu ummihi, meninggalnya ibu beliau. Meninggal ketika Nabi usia 6 tahun, dimakamkan di Abwa, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Meninggal sepulang dari berziarah di makamnya ayah beliau. Dan yang terakhir, meninggalnya kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, di mana kakek ini adalah yang mengasuh Nabi setelah meninggalnya ibu. Diasuh 2 tahun hingga usia 8 tahun kakek meninggal, kemudian diganti diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup sesuai dengan janji tadi, Bapak Ibu nanti yang bisa menjawab, kita berikan hadiah 1 buah buku yang berjudul Meraih Berkah di Bulan Ibadah. Ada 2 buku Bapak Ibu, jadi 1 untuk Ibu, 1 untuk Bapak biar adil. Yang pertama, pertanyaan untuk sinten riyen? Ibu nggih, Ibu. Pertanyaan untuk Ibu, siap-siap. Nanti yang tahu jawabannya angkat tangan nggih. Atau langsung sini enggak apa-apa. Yang pertama, coba sebutkan Bapak Ibu tempat tanggal lahir Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebisa? Monggo sinten? Monggo Ibu nggih. Nggih. Barakallahu fiik. Harinya? Nggih, masyaallah. Monggo Ibu ngapunten. Boleh ngapunten pun.
Kagem Bapak nggih. Bapak sebutkan salah satu perempuan yang pernah menyusui Nabi. Monggo. Suwaibah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sampun balas hadiahnya. Insya Allah nanti di pertemuan depan jika masih kita diberikan umroh itu kita bawakan lagi hadiah gitu. Nanti yang sudah menjawab dilarang menjawab. Gitu. Bapak Ibu, akhirnya kita tutup gitu, pertemuan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lebih mengenal Nabi kita lagi, lebih mencintai beliau dan mencintai sunnah beliau dan menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Ustaz Ahli Janudilan ingkang sampun ngaturaken sirah nabawiyah. Punjuk dumateng jamaah karana menika sirah nabawiyah panjang.